우리 한국 선수들이 끈끈하고 투쟁력이 좋은 팀 선수들이다 보니까 그런 부분을 잘 이용해야 된다. 또한 신체적인 조건이 좋다 보니까 세트피스 플레이에서 우리가 조심해야 된다고 생각하고 있고요. 그런 부분을 전반적으로 모든 것을 이제 우리가 전술적으로 만들어갈 거고. Saya masih bersama 5 narasumber pilihan untuk membicarakan peluang Garuda Muda melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung Jumat dini hari nanti. Nanti saya mau langsung aja. Harapannya pasti menang. Ya. Semua berdoa akan menang. Tapi kira-kira jujur menang? Ya harus menang lah. Harus menang. Kalau kita main seperti kemarin Jordania pasti menang 1-0. Kalau mainnya seperti Jordania 1-0. 1-0. Ya. Bu Peri. Saya selalu optimis menang 1 ya, 1-0. 1-0. Wah, mudah ya, tidak dua-dua mudah. pemain bilang 1-0 untuk Tidak mudah Pak Rossi Indonesia. ya untuk menang. Korea Selatan memang tim yang kuat. Dia belum pernah kemasukan gol dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, 9 poin dari 3 pertandingan. Ini tim bagus. Ya. Dan kalau bisa melihat dalam pertandingan U23 khususnya, head to head kita nggak pernah menang melawan mereka di 7 pertandingan terakhir. Bahkan kebobolan sampai 24 gol. Namun kalau bicara sekarang dengan performa kita yang makin bagus, saya yakin kita bisa mendapatkan itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola kan? Begitu. Kata Coach STY kan mengatakan bahwa dia mempersiapkan dengan sangat hati-hati. Menurutmu, Fir, apa yang akan kelihatan dalam performa timnas nanti malam? Ya, pertama itu tadi benar, Korea walaupun jago tapi mereka ada celah yang bisa dimanfaatkan. Karena sebelum ini saya juga ngobrol dengan rekan saya jurnalis Korea Selatan, dia bilang selama tim U23 ini dia itu bisa mendominasi game tapi susah cutting edge-nya, menyerangnya karena mereka kehilangan 2 pemain yang biasanya jadi andalan di lini depan, namanya Bae Junho yang di Stoke City, terus kemudian ada pemain Celtic yang Hyo Jun, itu nggak dibawa di turnamen ini. Jadi padahal itu andalannya, maka mereka sedikit kesulitan dalam menyerang, tapi mereka masih bisa dominate the game di fase grup mereka. Jadi ini yang harus saya tekankan, kita harus hati-hati kalau mereka dalam possession, dalam transisi kita harus bisa memanfaatkan. Kalau mereka ada kesulitan menyerang, itu adalah suatu hal yang bisa kita manfaatkan celah itu. Ini menarik ya, melawan Korea Selatan dan coachnya juga dari Korea Selatan dan orang yang sama waktu itu membawa timnasnya Korsel membantai kita. Ya, jadi 2015 malam ini kalau Indonesia bisa menang, amin. Kata Bung Peri sama Bung Christian 1-0, wah ini luar biasa dan tiket ke Olimpiade sudah di depan mata. Kalau kita bisa menang kan ke semifinal. Ya, saya rasa Coach Sintayong bisa meredam kekuatan dari Korea sendiri. Faktor kira-kira apa yang membuat Bung Peri yakin kalau saya kita melihat bisa 1-0? selama ini pemain-pemain Korea dia mengandalkan kecepatan dan fisik yang bagus, tapi pemain-pemainnya unggul lebih tinggi daripada kita. Cara meredamnya mungkin Coach Sintayong itu lebih tahu. Kalau saya pribadi pernah bertemu dengan Korea, meredam mereka adalah dengan pressing, itu aja. Dengan permainan cepat kita mengandalkan dengan pressing, karena dengan permainan cepat, dengan adanya pressing tidak mungkin dia bermain dengan 1-2 cepat, itu tidak mungkin. Karena ada yang kita sudah bola sebelum datang sudah kita pressing, jadi tidak ada kesempatan untuk bermain bola dengan enak gitu. Tadi kalau Bung Christian kan mengatakan kalau kita mainnya seperti waktu melawan Jordania udah pasti menang. Bung Peri juga ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan. Jadi kita bermain dengan seperti Jordania dan memanfaatkan celah-celah di mana dia punya titik kelemahannya. Itu yang kita akan cari. Korea punya punya pemain yang bagus. Pemain depan top skor mereka saat ini 3 gol. Lee Jun namanya. Tapi mereka juga punya gelandang kemarin yang bikin 1 gol ke gawang Jepang. Ya, Kim Min-jo itu main di Fortuna Düsseldorf. Ya, jadi ini 2 pemain kunci sebenarnya yang harus diawasi oleh pemain-pemain kita. Nah, kehebatan kita punya 2 double pivot yang bagus, Nathan dan juga dengan Ivar. Itu yang saya pikir menjadi kunci buat kita. Kalau kita tidak punya mereka berdua, kita tidak punya gelandang-gelandang sebagus mereka. Karena dalam sepak bola kita kuat di tengah itu bagus. Ya, jadi kita ini beruntung kita punya 2 pemain ini. Karena kalau melihat di luar 2 pemain ini, nggak ada setara dengan mereka untuk saat ini di Bung Peri, U23. tapi 1-0 juga atau lebih, bisa lebih Indonesia? Ya saya kira ideal 1-0. Kita tidak akan mungkin menang lebih dari itu. Seperti melawan Jordania bisa menang 4-1 nggak akan mungkin. Korea. Maksudnya 1-0 aja udah bagus banget. Udah bagus 1-0, 2-1. Itu sudah paling bagus buat kita kalau bisa memenangkan pertandingan.
Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang penting buat saya mencetak gol lebih dulu itu yang paling bagus. Kalau Korea bikin gol lebih awal, berat buat kita. Sulit. Mentalnya langsung jatuh ya. Karena kita kan selalu bisa membuat gol lebih dulu itu naik. Jangan sampai lawan yang bikin membuat gol. Oke. Mereka akan goyah. Oke, Bung Toel, 1-0 juga untuk Indonesia. Kalau skor agak susah nih, tapi kalau posisi saya jelasin, Indonesia underdog. Ya. Indonesia underdog, berarti kalau hitungan persentase kita 45, Korea Selatan 55. Tapi kalau mainnya seperti waktu lawan Jordania, persentasenya naik 50-50. Nah 50-50 itulah bertarung. Bisa 1-0 apa enggak? 90 menit. Anda mau timnas kita menang dong? Ya iya itu mah harap. Gak perlu ditanya ya. Kita semua harapan menang 1-0 udah itu rasanya udah luar biasa Udah oke sekali. Benar gitu, Fir? Karena Korea tim ini kan mengejar kelolosan ke Olimpiade 10 kali beruntun ya. Ini sesuatu yang belum pernah dilakukan negara-negara lain di dunia. Dan mereka di level ini juga bagus. 4 dari 5 turnamen mereka lolos ke semifinal. Walaupun mereka keselipnya tuh turnamen kemarin, Mbak Rosi. Mereka Ini itu putus kalah nih di sama perempat STY final. putus nih. Kemarin udah putus sama Jepang. Nah, apakah bisa STY melakukan itu ke negara kelahirannya? Menurut saya ya sama dengan senior-senior saya semua. Mungkin 50-50, 55-45, beda 1 gol. Optimis, harus selalu optimis kalau mendukung Garuda sih. Berarti kalau berhasil, ST harus bilang terima kasih pada Liga 1 kan? Karena kemarin diliburkan. Kalau nggak diliburkan, TC ke dikasih. Dubai nggak jalan. Iya. Karena 30 Maret Sabtu, pemain yang dipanggil yang datang cuma 9. Klubnya nggak kasih. Akhirnya Pak Erick Thohir malamnya kan ambil keputusan kompetisi libur. Ya udah dikirimkan semuanya. Baru jalan Jadi lagi. jangan lupa kalau sepak bola itu nilainya itu. Ya. Aman jadi ya. Pep Guardiola menang 5-0 dari Madrid, Jose Mourinho dia bilang Kok "Nggak- larinya ke nggak Pep?" ambil kan? Jauh banget ke Pep larinya. Supaya kita bicara langitan dikit. Kok Barcelona, Dia bilang terima kasih Cruyff, terima kasih Reksak tuh. Karena Jadi bisa ambil ingat contoh yang lain, sejarah. Dan by the way, Mbak Rosi, Mungkin dia ingin menyamakan dia enggak menyamakan sih enggak. Jauh lah Pep kan. Jauh lah. Iya, makanya nggak usah ke Pep Dewa, lah. jangan. Jauh-jauh ke Pep Itu lah. cuma cerita aja. Oh cerita aja. Ya, kenapa tadi Bang apa? Kalau sekedar data sejarah tentang 8 besar Asia ini di level kelompok usia, 2018 timnas U16 kita juga ke 8 besar Piala Asia. Pelatihnya Fahri Husaini. Pasti lagi tuh ketika sebut nama Fahri Husaini. Tahun 90 kita semifinal timnas U16 Asia. Pelatihnya Parhim, Oke. Indra Thohir, pemainnya Eko Purjianto, Albert Rudiana, Uci Sanusi gitu loh. Sekarang tim U23 Tom. Ya, Ya, kita bicara cuma U23. seolah-olah ini, makanya saya berharap ada sebuah proporsional karena ini bukan yang pertama gitu loh. Dan kalau bicara kaitan 2018, Hernando Ari 2018, Fajar Faturrahman, Komang Teguh, Bagas Kava. Jadi ada 4 pemain yang sudah 2 kali mengantarkan Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia di level kelompok usia. Ya, sebenarnya ketika pro dan kontra ini terjadi, ini malah bagus sih. Kenapa? Karena artinya timnas kita atau sepak bola kita sudah hidup. Ya. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada perdebatan, Mati. semua itu artinya ada sesuatu Ya. dengan sepak bola kita. Ya, betul. Justru ini Sepakat. menandakan bahwa nadinya sepak bola kita sudah berdenyut. Tidak apa-apa ada pro dan kontra, sehat karena yang menyatukan kita adalah kebanggaan pada timnas Indonesia. Terima kasih Bung Toel. Boleh pantun sebagai closing? Boleh. Pakai pantun. Pantun tentang siapa? Pantun tentang Indonesia lah. Oke. Indonesia menang dong ya. Gawang doyong miring tampangnya. Cakep. Hati panas payah ngegolinnya. Oh, Cakep. Sinteyong itu hanyalah sementara. Tapi timnas adalah selamanya. Oke, boleh. Boleh lah itu atlet lah. Boleh kayak campur sama Opik ya. Biar nggak tegang. Oh tegang kita, nanti malam soalnya Oh, nanti bentar malam lagi. ya. Ini kita bicara hari Kamis 25 00.30. April, jadi masuknya ke 26 April. 26, ya. Semoga memang betul paling tidak seperti harapan kita Indonesia Amin, menang 1-0 lah minimal. Amin, Seperti amin. prediksi Bung Christian dan Bung Peri. Terima kasih Bung Toel, Virgi terima kasih, Sama-sama, Bung Mbak. Peri, Bung Christian.
Christian, Bung Roni, selamat begadang yang masuk kantor, Fir. Mentang-mentang online jangan berarti di rumah dari kerjainnya ya. Jangan sampai telat yang pada begadang nanti malam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Prosi. Selamat menyaksikan nanti malam kejutan Garuda Muda melawan tim Korea Selatan Jumat dini hari nanti. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.